Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Ridwan, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah dari dosen pengampu Ibu Yani Aguspriani ME. Langsung saja. Nah, yang pertama, bank berhubungan dengan dana masyarakat dan kondisi terlihat bahwa porsi dana pihak ketiga lebih besar dari pada modal. Maka dari itu, jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi lembaga penjamin simpanan. Jadi, mengapa harus ditentukan nilai minimum untuk rasio kecukupan modal? Karena kegiatan usaha sektor perbankan tidak lepas dari rasio kerugian, yaitu utamanya kredit. Kredit termasuk aktiva bank utamanya kredit yang memiliki bobot resiko kerugian paling besar dibandingkan dengan jenis aktiva lainnya. Maka dari itu, terjadinya kredit macet demikian, kredit memberikan sumbangsih yang besar pula terhadap pendapatan dan probabilitas perbankan. Adanya resiko kerugian ini dapat menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Hal ini secara lebih lanjut akan berpengaruh dalam turunnya modal bank yang diperoleh dari pihak eksternal, yaitu dana nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus ada ukuran dan indikatornya sebagai penjamin nasabah dari resiko kerugian tersebut. Sebab itulah penting ditentukan standar minimum nilai rasio berkecukupan modal. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Nah, terkait alternatif kecukupan modal dengan alternatif penggabungan kecukupan modal bagi rekening giro dan rekening investasi modal dalam bank syariah sangatlah sederhana karena tidak terdiri dari instrumen campuran, pinjaman subordinatif, dan bentuk-bentuk baru lain dari dana. Meskipun rekening giro pada bank syariah tidak jauh beda dengan giro bank konvensional, akan tetapi tidak demikian dengan rekening investasi deposito. Sehingga penerapan kecukupan modal sesuai standar Basel menimbulkan kecenderungan bagi beberapa bank syariah untuk menetapkan rekening investasi off balance sheet. Sebenarnya, standar yang ditentukan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau yang biasa disingkat AAOIFI mensyaratkan kepada bank syariah untuk melaporkan semua jenis simpanan atau rekening tersebut pada neraca agar dapat menguatkan permodalan dalam bank tersebut. Yang ketiga, jelaskan mengenai jenis resiko yang melekat pada perbankan. Bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen resiko bank syariah? Jawabannya, masalah yang terpenting dalam regulasi pengawasan bank syariah adalah bagaimana menerapkan standar yang telah diakui secara internasional dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari ciri khasnya, rekening investasi dalam kurung deposito dan resiko yang dihadapi oleh aset bank syariah, penerapan yang paling penting dan menjadi pusat perhatian dari otoritas pengawasan. Masalah ini juga dapat mempengaruhi kredibilitas dan pertumbuhan bank syariah secara umum. Nah, saat ini hampir semua bank syariah menggunakan sistem pengawasan dengan pendekatan yang terstandarisasi, yaitu Basel Accord.
tahun 1988 tentang ketentuan pemodalan dan kerangka pengawasan yang dapat dalam tahun 1997 Core Principles sebagaimana yang telah dibahas oleh bagian dari Basel Accord yang berhubungan dengan pembobotan resiko atas aset untuk penentuan pemodalan yang akan diubah. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.